Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna. Kaifa halukunna? Inna bil khairi alhamdulillah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana kadzalika bi khair. Baik, insyaallah fi hadzal masa' al-mubarak fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah nawaddu an nabhas ma waqafna min mabahith an-nahwiyyah. Walakin qabla dzalik, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan nahwu, mazilna fi mabahatsin nahwi. Kita masih tetap membahas nahwu, belum ke ilmu sharaf. Insyaallah nanti setelah pembahasan ini kita akan juga membahas tentang sharafnya. Baik, qabla dzalik nabhasu qalilan an ibarat fil lughah al-arabiyyah, ziyadatan fi mufradatina al-yawmiyah. Baik, insyaallah nabda al-an. Baik. هذا المساء إن شاء الله نعطيكم عبارة بسيطة إن شاء الله. Yani, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kaifa naqul hadhihi al-ibarah bil lughah al-arabiyyah? Bagaimana kita mengucapkan ungkapan kenapa tidak dalam bahasa Arab, ya. Jadi kenapa titik-titik tidak, seperti itu. Naqulu ma mana'a nuqtah an. Ma mana'a an. Unzurna ila al-amthilah. Ma mana'aka an tughliqal baba idza kharajta. Ma mana'aka an tughliqal baba idza kharajta. Kenapa kamu tidak menutup pintu kalau keluar? Al-mithal tsani, ma mana'aka an tatruqal baba idza dakhalta. Ma mana'aka an tatruqal baba idza dakhalta. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu kalau masuk? Ini dhamirnya kaf, ka, ya, berarti anta. Al-mithal tsalis, ma mana'aha an tarudda ala risalati. Ma mana'aha an tarudda ala risalati. Kenapa dia tidak membalas suratku? Dan ma mana'aka an tattasili bi. Oh, kalau ini berarti ki, ya. Ma mana'aki. Ma mana'aki an tattasili bi. Kenapa kamu tidak menelpon aku, ya, menelponku? Ma mana'akum an tajlisu fi shaffil amami. Ma mana'akum an tajlisu fi shaffil amami. Kenapa kalian tidak duduk di deretan depan? Baik. Ini adalah ibarat yang kalau ibarat ini sebenarnya ibarat kenapa tidak hanya diungkapkan dengan kalimat ma mana'a kemudian an. Jadi ma mana'an sebenarnya banyak sekali untuk mengungkapkan kalimat kenapa tidak, tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan kalimat atau ungkapan, ya, ungkapan ma mana'an sebagai terjemah atau untuk mewakili dalam bahasa Indonesianya kenapa tidak. Jadi kenapa tidak kita ungkapkan dengan kalimat ma mana'an dalam bahasa Arabnya.
Sebenarnya banyak yang lain pun. Kenapa tidak bisa dikatakan 5 la itu kan, atau lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa perhatikan ma mana'a an ini sebenarnya secara bahasa artinya apa yang mencegah kamu untuk, gitu kan? Apa yang mencegah kamu untuk. Jadi kalau kita artikan secara tekstual itu ma mana'aka an tughliqal baba idza kharajta. Sebenarnya apa yang mencegah kamu untuk menutup pintu ketika kamu keluar. Gitu. Tapi karena kita dalam pembelajaran uslub, ya, uslub itu berarti kan susunan ya. Jadi uslub itu adalah apa ya, susunan seperti itu. Susunan kata yang indah lah seperti itu. Makanya kita bisa menggunakan mana'a kemudian tambah an. Tabalan qalidna ba'di. Jadi diikutin ya. Naqra jama'a la ana sa'aqra awalan thumma antunna tuqallidna ba'di. Baik. Dan nanti diikutin ya. Ma mana'aka an tughliqal baba idza kharajta. Ma mana'aka an tughliqal baba idza kharajta. Ma mana'aka an tatruqal baba idza dakhalta. Ma mana'aka an tatruqal baba idza dakhalta. Ma mana'aha an tarudda ala risalati. Ma mana'aha an tarudda ala risalati. Ma mana'aki an tattasili bi. Ma mana'aki an tastasili bi. Ma mana'aki an tattasili bi. Ma mana'aki an tastasili bi. Tattasili bi. Ini ada ininya nih. Jadi ittasala yattasilu. Ia tattasil. Ya. Anti tattasilina. Jadi antattasili bi. Sekali lagi ya, marah wahidah. Ma mana'aka an tattasili bi. Ma mana'aka an tattasili bi. Afwan. Ma mana'aki an tattasili bi. Ma mana'aki an tattasili bi. Nah, ini karena tattasili ya. Jadi ininya dirubah menjadi ki. Baik, alladzi ba'duh ma mana'akum an tajlisu fi shaffil amami. 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 Nah, itu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengungkapkan kalimat kenapa tidak. Contoh, kenapa kamu tidak makan sebelum pergi ke sekolah? Coba, ada yang bisa? Kenapa kamu tidak makan sebelum pergi ke sekolah? Dengan usul yang ini ya, jangan dengan terjemahan bebas. Kalau terjemahan bebas bisa, limadza lam ta'kul qabla an tadhhaba ilal madrasah? Kan bisa saja kan? Tapi pakai usul yang di sini, pakai susunan kata yang ada di sini. Ma mana'a. Bagaimana coba? Kenapa kamu tidak makan sebelum pergi ke sekolah? Kamunya laki-laki atau perempuan? Kira-kira? Perempuan. Oke, silakan coba. Kenapa kamu, maksudnya perempuan ya, tidak makan sebelum pergi ke sekolah? Gimana bahasa Arabnya? Mana'aki an takulina qabla tazhabina ilal madrasah. Ma mana'aki Antakulina qabla tazhabina ilal madrasah. kalau nanti belum dibahas ya. Ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu nanti dia memiliki tanda-tanda ketika dia itu marfu, ketika dia itu mansub, dan ketika majzum. Jadi kan
anti takulina. Nah, anti tadhabina. Kalau kemasukan an akan berubah menjadi anta kulina atau anta kuli. Nah, itu nanti kita akan ada pembahasannya. Tapi ala kulli hal ya. Tadi sudah betul seperti itu caranya ya. Jadi sebelum kita bahas yang tadi itu secara terjemahan sudah betul ya. Ma mana'aki an ta'kuli qabla an tadhhabi ilal madrasati. Baik. Dan dari sini juga ya bisa kita ambil ya kosakatanya. Contoh di sini tughliqal bab. Ma ma'na an tughliqal baba? Aghlaqa yughliqu ma ma'na? Menutup pintu. Tuh, jadi kalau kita tuh teman, tolong tutup pintu. Gimana tuh bahasa Arabnya? Aghliqil baba. Jadi kalau perempuan ya, aghliqil baba. Jadi kan aghliqil baba. Kalau perempuan ya seperti itu. Tapi untuk laki-laki pun sama. Karena aghliq al baba kalau disambung aghliqil baba. Kemudian kalau anta turuqa. Apa artinya anta turuqa? Ma makna? Tatruqa. Mengetuk, Ustaz. Nah, mengetuk. Jadi kalau kita suruh tolong ketuk pintu atau jangan ketuk pintu, gimana bahasa Arabnya? La tatrukul baba. Nah, la tatruqil baba. Ya. La tatruqil baba. Jangan mengetuk pintu. Gitu. Kalau nyuruh utruqil baba. Utruqil baba berarti ya pakai kasrah. Utruqil baba. Nah, insyaallah nanti ini bisa ya menambah kosakata untuk kita praktekkan di percakapan sehari-hari insyaallah ya. Ini harus dipraktekkan karena kalau tidak dipraktekkan nanti takutnya malah lupa lagi. Paham tunna? Insyaallah. Hal hunaka soal? Hunaka soal? Mafi. Baik. Naktafi bihadhil ibarat wa nastamir insyaallah fi liqa'il qadim nabahas an ibaratin ukhra fil lughah al-arabiyyah. Kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas tentang ungkapan-ungkapan lainnya, ungkapan bahasa Arab tentunya ya. Baik. Dan insyaallah sanati ila mabhasin nahwi. Aina waqafna fi mabhasin nahwi? Udah sampai mana? Kemarin itu pembahasan nahwu udah sampai mana? Yang tentang mabni mu'rab itu, Ustaz. Al-mabni wal mu'rab ya. Al-mabni wal mu'rab. Baik, hal hunaka soal yata'allaq bi mabhasil mabni wal mu'rab. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan al-mabni wal mu'rab? Masih belum terlalu paham, Ustaz. Kayaknya harus diulang lagi. Baik. Ya. Insyaallah sanu'id mabhasa al-mabni wal mu'rab. Ini kita coba pakai yang ini dulu ya, untuk mabni mu'rab aja nih contoh ya. Kita akan coba pakai nahwul wadih yang memang lebih ringan nih nahwul wadih penjelasannya. Nahwul wadih. Baik. Adun huna al-malaf. Taib. Wala anastamir. Kira-kira yang tidak dipahami dari penjelasan mabni mu'rab itu yang mananya? Di mananya?
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Semuanya gitu kan cara ngebedainnya. Cara membedakannya. Coba, ini kemarin agak bingung karena sebelum mabni mu'rab kita membahas tentang munsharif dan ghairu munsharif ya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi kita harus bedakan dulu. Ya. Kita harus bedakan, kita kembalikan kepada masing-masing pembahasan. Bahwasannya pembahasan isim munsharif dan ghairu munsharif itu maksudnya adalah isim. Ya, sekali lagi isim ya. Isim yang menerima tanwin disebut munsharif. Ya. Dan isim yang tidak menerima tanwin disebut ghairu munsharif. Ya, jadi sekali lagi, kalau pembahasan munsharif dan ghairu munsharif itu ada pembahasan tentang tanwinnya, apakah dia menerima tanwin atau tidak. Sehingga kalau seandainya contoh kemarin itu fata itu kan sebenarnya fatan, gini nulisnya. Jadi dia itu sebenarnya fatan ya, gini ya, fatan, kan gini. Sehingga kalau pakai alif lam dia akan menjadi al-fata. Katakan fa ya. Al-fata. Nah. Sebentar. Ada fatan. Kemudian ada al-fata. Nah, al-fata, kalau ada pertanyaan, apakah ini munsharif? Bukan. Munsharif atau ghairu munsharif? Yang fata, Ustaz. Ghairu munsharif. Munsharif, ghairu munsharif? Lihat nih di sini. Munsharif. Munsharif. Sama nanti kayak qadhi. Ya, qadhi. Ya. Qadhi ini asalnya adalah qadhiyun, tapi orang Arab berat kalau bilang qadhiyun setelah kasroh kemudian lanjut ke dhammah, berat. Ya. Fatah juga sama nanti ya. Fatayun kan susah. Jadi fatan, al-fata, qadin ya. Kalau ini dihilangkan. Tapi kalau normal qadiyun jadi susah. Sehingga yang seperti ini mereka itu tetap masuk dalam kategori munsharif. Ya, sekali lagi mereka masuk dalam kategori munsharif, artinya mereka menerima tanwin ya. Mereka menerima tanwin. Nah, permasalahannya, Ustadz, ini di mana tanwinnya? Ya kan ya? Iya. Tanwinnya kok sama semua? Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kan gitu ya? Iya. Kok tanwinnya semuanya berharokat fathah? Nah, dalam hal ini tanwinnya itu tanwin yang dikira-kirakan. Tanwin yang dikira-kirakan. Artinya gini, ya kalau kita bicara aslinya, ja'al fatayu gitu. Ra'aitul fataya, marartu bil fatayi, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya, tapi kan nggak bisa kita ucapkan demikian. Karena kenapa? Karena susah, berat ngucapinnya.
Ja'al fatayu atau ja'a fatayun, ra'aitu fatayan, maratu bit fatayin, itu susah. Sehingga kita gunakannya seperti tadi ya. Ja'a al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Jadi intinya al fata di sini dia termasuk yang munsharif. Dia menerima tanwin, hanya saja tanwinnya tidak dibaca jelas. Atau dalam bahasa yang lainnya, itu tanwinnya dikira-kirakan saja. Atau muqaddar. Ya, tanwinnya muqaddar. Makanya nanti ketika di i'rab, ja'al fata, ja'a fi'lu madin, mabniun ala fathin. Kan gitu ya. Itu. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, kok dari mana dhammahnya? Muqaddaratun, dhammah yang dikira-kira. Gitu. Makanya kembali lagi masalah permasalahan yang sebelum mabni mu'rab. Jadi munsharif dan ghairu munsharif maksudnya adalah munsharif menerima tanwin, ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Tanwin itu kan definisinya adalah bunyi nun ya. Nunun sakinatun ya. Dan kalau dalam tulisan diberikan atau tandanya adalah harokat ya, harokat yang kedua. Harokat yang kedua. Entah itu tanwinnya nanti berarti dhammah, atau kasrah, atau an fathah. Nah, itu tanwin. Nah, kalau masih menerima itu disebut munsharif, kalau tidak berarti ghairu munsharif. Makanya yang ghairu munsharif contohnya kan kemarin sudah dijelaskan, ada Umaru. Nggak bisa Umarun, nggak bisa. Dengan sebab-sebabnya yang kemarin kita sudah bahas, meskipun tidak terlalu detail. Tapi ini kayak contoh Umaru atau Ibrahimu, Ismailu, itu mereka dikatakan ghairu munsharif, artinya tidak menerima tanwin itu. Kecuali nanti ada pengecualian. Kecualinya apa? Kalau kemasukan alif lam. Gitu. Ya, kemasukan alif lam. Sebentar. Tetap dia itu tidak menerima tanwin, cuman kalau nanti kemasukan alif lam, harokat jarnya itu bisa bisa kasroh deh. Ya, maaf. Ya, dia itu tetap dia tidak menerima tanwin. Gitu ya. Jadi kembali lagi munsharif dan munsharif itu masalah tanwin. Nah, kalau mabni mu'rab, al-mabni wal mu'rab itu permasalahannya adalah harokat terakhirnya. Ya, harokat terakhirnya atau keadaan akhirnya, apakah dia berubah atau tidak. Contoh ya di sini. Ini ada contoh, ini dalam kitab Nahul Wadih. Coba ya kita perhatikan ya. Aina manziluka? Aina tadhabu? Ila aina tasiru? Ini kan ya. Kemudian dzabahal jazzaru. Al jazzaru dzabahal jazzaru syatan. Al jazzaru dzabaha syatan. Hal dzabahal jazzaru syatan. Ya min ayyi makanin ji'ta. Ji'tu min manzili, akhadtu min abi nuqudan. Coba semuanya bisa memperhatikan kalimat nih dari contoh 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Coba fokus ke kalimat 1 sampai 3 dulu ya. Kalimat aina. Coba kalimat aina. Ada perubahan nggak kalimat aina di sini? 1, 2, 3. Ada perubahan nggak untuk aina? Enggak. Kan nomor 1 aina. Nomor 2 tetap aina. Nomor 3 tetap aina meskipun di awalnya ada ila. Betul ya?
Di awalnya ada ila, tapi tetap ila aina. Coba sekarang 4, 5, 6. Perhatikan ke kalimat dabaha. Ya, dabaha. Coba ada perubahan nggak? Nggak ada ya. Padahal posisinya sama atau beda-beda? Beda. Beda. Dabahal jazzaru syatan, dabahannya ada di depan. Al jazzaru dabaha syatan, dabahannya ada di tengah. Hal dabahal jazzaru syatan, dabahannya ada setelah hal. Artinya dia di tengah-tengah juga. Tapi tetap mau di mana aja posisinya, dia tetap dabaha. Harokat terakhirnya adalah fathah. Begitu juga di sini. 7, 8, 9. Min ayyi makanin ji'ta. Ji'tu min manzili. Akhadtu min abi nukudan. Min. Dia berada di awal tetap min. Berada di tengah tetap min. Berada di sini juga nih. Di tengah-tengah tetap min. Tidak berubah harokatnya. Tidak ada min kemudian jadi minu. Kemudian jadi mina. Tidak. Min. Dan tetap pada keadaannya yaitu min. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mabni. Hampir sama ya, kayak al-fatah ya sebenarnya ya. Hampir sama, tapi al-fatah itu pembahasannya nanti bukan ke al-mabni karena dia masih berubah-berubah harokat terakhirnya, hanya saja harokat terakhirnya itu dikira-kirakan. Kalau ini enggak. Kalau aina jelas harokatnya memang tidak berubah-berubah. Dabaha jelas harokatnya tidak berubah-berubah. Tidak bisa kita katakan bahwasanya oh ini harus sebenarnya ini adalah dhammah. Nggak bisa. Gitu. Nah, tapi kalau yang contoh ya. Ini contoh 10 sampai 18 coba dibaca bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nah, coba. Kecil. Nggak kelihatan Ustaz. Kecil ya. Ini gimana aku sekarang? Mana udah Ustaz? Ya ini. Al-Qota. Ya, betul. Al-Qota wa imadus Tarwati bil misfi di Misra. Terus Janal falahul qotana. Nah, terus Tusna'ul malabisa minal qutni. tusna'ul malabisu minal qutni. Nah, coba 3-3 dulu ya. Sekarang coba perhatikan kata al-qutnu ya, al-qutn. Coba. Yang pertama harokatnya apa? Harokat terakhirnya? Dhamma. Contoh kedua harokat terakhirnya apa? Fathah. Contoh ketiga harokat terakhirnya? Kasroh. Nah, kok berubah-berubah di sini? Itu karena al-qutnu di sini adalah mu'rab. Jadi harokat terakhirnya berubah-ubah. Gitu ya. Tuh, jadi harokat terakhirnya berubah-ubah sehingga dikatakan mu'rab. Gitu. Sekarang kita coba lagi ya di sini. Labulatil wardatu syamimtul wardata nazartu ilal wardati. Coba bareng-bareng. Zabulatil wardatu syamimtul wardata nazartu ilal Wardati. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kalimat al-wardah ini juga sama berubah-ubah. Ya, zabulatil wardatu. Mawarnya layu. Mawar telah layu. Kan jadi al-wardatu. Syamimtul wardata. Saya mencium mawar. Al-wardata. Harokatnya berbeda. Dari yang awalnya dhammah, kemudian dia berubah posisinya. Ya, di awal dhammah itu karena fa'il,
kemudian berubah posisinya menjadi maf'ul malah menjadi fathah. Kemudian nazartu ilal wardati, karena diawali sebelumnya dengan ila, harokatnya berubah menjadi kasroh. Ya. Nah, begitu juga di sini. Yuthmirul bustanu, la yuthmiral bustanu, al bustanu lam yuthmir. Tapi kalau ini lebih ke fi'il ya, sama seperti yang di sini. Yuthmir itu fi'il, harokatnya dhammah, la yuthmira harokatnya fathah, lam yuthmir harokatnya sukun. Nah, kesimpulannya yang dimaksud dengan al-mabni itu adalah yang harokat terakhirnya tidak berubah-ubah dalam keadaan apapun. Al-mabni itu adalah yang harokat terakhirnya tidak berubah-ubah dalam keadaan apapun. Mau keadaannya dia di awal, di tengah, atau bahkan di akhir, atau keadaannya dia jadi fa'il, atau mungkin maf'ul atau majrur, contohnya ya, dia tetap tidak berubah. Itu. Al-mu'rab kebalikannya. Al-mu'rab berarti yang berubah-ubah, yang harokat terakhirnya berubah-ubah. Ya, kadang dia dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasrah. Gitu. Tergantung nanti posisinya di mana. Gitu. Ya. Masalah mabni mu'rab secara definisi sudah mafhum ya. Insyaallah Ustaz. Nah, sehingga nanti kita harus ketahui macam-macamnya. Ya. Macam-macamnya. Nah, di sini ada penjelasan juga di sini. Tuh. Ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi yusamma mabniyan. Kata yang tetap akhirnya, artinya akhirnya tidak berubah-ubah, ya, atau yang tetap akhirnya pada satu keadaan, fi jami'i tarakib dalam seluruh susunan, ya, dalam semua tarakib, semua susunan kata, artinya mau dia di mana aja posisinya, yang tidak berubah itu dinamakan mabni. Tapi wa ma yataghayyaru akhiruhu, kata yang ujungnya berubah. Nah, maksudnya berubah gimana? Berubah dalam segala posisi. Posisi A berubah, posisi B berubah, posisi C berubah. Maka itu karena dia berubah ujungnya dinamakan mu'rab. Tuh. Ya. Nah, nanti di sini ada lagi nih. Ada contoh-contoh, bukan contoh ya, macam-macam bina. Jadi, nanti kalau yang mabni itu nanti ada 4. Ya, ada 4 macam. Kan harokat ada berapa harokat? Ada 3. Harokat? Ada 4. Nah, dihitungnya 4 ya. Harokat itu ada 4. Ada fathah, Kasroh, dhammah, sukun. Nah, nanti itu kan pasti setiap huruf kan harokatnya itu aja ya. Ada nggak harokat yang lain selain 4 itu? Nggak ada. Nah, karena ujung daripada kata harokatnya itu ya salah satu dari 4, sehingga macam-macam bina ya itu ada 4. Makanya nanti ada kalimat gini, mabniun ala fathin. Jadi dia itu akan tetap pada harokat fathah. Atau mabniun ala dhammin. Dia tetap pada harokat dhammah. Mabniun ala kasrin berarti dia harokatnya tetap kasrah. Atau mabniun ala sukun berarti dia harokatnya tetap sukun. Kayak contoh yang gimana yang sukun coba. Yang sukun. Man, kan? Man itu mabni kan ya? Man itu mabni. Harokatnya sukun. Meskipun ketika baca kadang man itu diharokati. Kalau itu nanti kembali kepada kaidah. Kaidah apa? Kaidah membaca. Manil ustadzu. Kenapa diharokati mannya? Padahal harusnya sukun. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bilang gini. Gimana tuh kalau ada yang bilang? Ya.
contoh ya. Manil ustadu. Ini sinnya. 1, 2. Nah, gitulah. Manil ustadu. Loh, ada yang tahu kenapa ini kok? Mudhaf ilaih bukan Ustaz? Enggak, ini kenapa dikasih harokat? Kan man itu harusnya kan sukun ya. Man. Dia kan enggak berubah-berubah kan? Tapi kok di sini mannya ada harokatnya. Ada yang tahu kenapa? Hamzahnya. Hamzah yang mana? Ustaz. Enggak tahu Ustaz. Hamzah. Ini Hamzah yang mana? Iya, karena bertemu alif lam. Karena ketemu Nah, karena bertemu alif lam. alif lam. Jadi kan aslinya ya, aslinya itu Man Ustaz. ya, aslinya man al ustadu. Man al ustadu itu kan. Jadi ini sukun 1. Setelahnya sukun, setelahnya sukun. Jadi ada berapa sukun tuh ketemu? 3. Ya kan 3. Jadi itu qaus sakinain di sini tuh ya. Di sini yang pertama kan sukun ketemu sukun, nggak boleh kan? Maka salah satunya agar bisa dibaca harus dikasih harokat. Nah kebetulan ya di sini yang harus harokat itu yang mana? Kalau Nun. ini yang dikasih harokat man al ustadu, wah itu keliru. Ya keliru. Kenapa? Karena hamzah di sini hanya bisa dikasih harokat ya kalau tidak ada kata di depannya. Betul ya? Yes. Makanya ada al ustadu. Kenapa? Karena di depannya nggak ada. Coba kalau ada, pasti alif ini nggak dibaca, disebutnya alif hamzah wasol. Ya, sehingga hamzah di sini, ya hamzah di sini tidak bisa dikasih harokat. Kenapa? Karena sudah didahului dengan man. Maka yang dikasih harokat itu nunnya. Nun yang mati. Ini kasih harokat. Harokatnya apa? Kasroh. Yang apa? Yang lebih ringan. Jadi manil ustadu. Sehingga kalau ada yang bilang, Ustaz katanya man itu harokatnya nggak berubah-berubah. Dia itu sukun. Tapi kenapa ketika dalam contoh ini dia berharokat? Oh, dia itu aslinya sukun. Tapi dalam hal ini dia dikasih harokat karena sesuai dengan kaidah membaca. Ya, kaidah membaca. Jadi ini kan sudah tersusun. Ada kaidah membaca. Artinya cara bacanya bagaimana? Cara bacanya, maka di sini mannya harus dikasih harokat. Jadi tetap tidak merubah keaslian. Aslinya mah sukun gitu. Tapi ketika dibaca dikasih harokat dengan sebab-sebab. Ya, sebabnya apa? Oh, bertemu dengan sukun yang lain dan lain sebagainya. Gitu ya. Iya Ustaz. Jadi kembali lagi bahwasanya al-mabni itu adalah yang tidak berubah ujungnya. Nah, karena harokat itu ada 4, sehingga macam-macam mabni ya, ada 4. Sesuai dengan harokat. Ada mabniun ala sukun, mabniun ala fathin, mabniun ala fathatin atau fathin, mabniun ala sukun, ala fathin, ala dhammin, ala kasrin. Itu sesuai dengan harokatnya. Boleh kasrin atau kasrotin boleh. Ya, sama aja. Yang penting 4 harokat itu menjadi macam-macam daripada mabni. Ya. Ilahuna fahimtum? Insyaallah Ustaz. Nah, nanti karena mabni itu tidak berubah sehingga ngikutin harokat, sehingga macam-macam mabni itu ada 4. Nah, kebalikannya nanti ada mu'rob. Sini. Nah, kalau yang mu'rob ini kan artinya berubah-ubah ya? Yes. Betul ya? Nah, karena mu'rob itu berubah-ubah, maka nanti macam-macamnya bukan mengikuti harokat. Tuh, karena apa? Karena ujung atau harokat akhir itu, ya, harokat akhir dalam bahasa Arab, maksudnya karena i'rob itu tidak hanya memandang harokat. Dulu pernah dibahas ya? Pernah dibahas belum tuh? Belum. Yang mu'robun bil harokat, ada mu'robun bil huruf. Iya Ustaz. Udah ya? Nah itu. Karena i'rob ini dibagi 2, ada yang dengan harokat, ada dengan huruf, sehingga
dia ini nggak bisa ngikutin harokat aja. Harus ada sesuatu yang mengikuti huruf, sehingga nanti macam-macam i'rab ini ya, macam-macam i'rab ini tetap 4, tapi istilahnya itu adalah ada yang ar-raf'u ya, ada an-nasbu, ada al-jarru, ada al-jazmu. Ya. Ada raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Pernah dengar nggak? Yang marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Nah, itu maksudnya adalah untuk kalimat yang mu'rab. Tuh. Jadi untuk yang berubah-berubah ini ya, menggunakan ini marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun, atau raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Gitu. Nah, nanti keempat ini punya tanda ya, punya alamat atau tanda. Kalau raf'un tandanya salah satu tanda, tapi tanda asli ya ini. Tanda aslinya adalah dhammah. Nasbun tanda aslinya adalah fathah. Jarrun tanda aslinya adalah kasrah. Jazmun tanda aslinya adalah sukun. Gitu. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya ke harokat. Gitu, harokat tadi. Tapi nanti rafun ini tidak hanya dhammah, tapi ada yang lain gitu. Karena memang yang namanya mu'rab itu kan berubah-ubah, perubahannya kan banyak, itu macam-macam gitu. Ya. Ilahuna fahimtum? Insyaallah Ustaz. Nah, jadi ini untuk awal aja, untuk awal sebagai informasi awal ya, bahwasanya isim itu tidak hanya isim sih. Pokoknya nanti kalimat bahasa Arab itu dibagi dua. Kalau memandang dari perubahan akhirnya ya. Kalau ya maksudnya kalau memandang daripada keadaan akhirnya. Kalau berubah disebut mu'rab. Kalau tidak berubah disebut mabni. Itu aja sebenarnya. Jadi itu yang harus kita ketahui, dan ini pembahasan mabni dan mu'rab itu ada pembahasan yang sangat panjang. Bahkan pernah dengar nggak i'rab? Pernah Ustaz. Coba ada yang bisa nge-i'rab nggak? Yang simpel deh, yang simpel. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu apa? Al-kitabu jadidun. Alif kan depannya isim berarti. Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Al-kitabu mubtada'un. Marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun munsharifun. Itu ya kalau nggak salah ya. Hanya dulu Ustaz ngafalnya waktu kecil. Waktu masih SMP ya atau MTS. Kemudian kitabun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun munsharifun. Nah, jadi kata-kata ismun marfu'un, marfu ini kan berarti bagian daripada i'rab. Ya kan ya? Bagian daripada i'rab. Sehingga pembahasan al-mabni wal mu'rab ini adalah pembahasan yang selalu nanti ya, selalu diingat. Selalu diingat. Dan marfu'un itu adalah salah satu macam-macam daripada i'rab. Nanti ada lagi tuh. Ya, contoh ra'aitul ustada. Nanti al-ustada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi al-ustada ini dalam keadaan
dia itu posisinya sebagai objek, objek maf'ul bih, dan dia itu dikategorikan sebagai kata yang mansub. Oh, berarti kembali lagi kepada pembahasan i'rab. Soalnya ada kalimat mansub. Berarti kita harus paham lagi nih. Oh, ini berarti mu'rab nih. Karena kenapa? Ada mansubnya. Gitu. Ya. Tapi nanti kebalikannya lagi, ada lagi yang seperti ini. Ja'a Muhammadun, ja'a fi'lu madin mabniyun. Nah, kalau yang mabniyun itu nanti penjelasannya bukan, enggak ada tuh penjelasan marfu, mansub, majzum, enggak ada lagi. Mabniyun, jelasin. Mabniya, bagaimana keadaan binanya? Mabniyun ala fathin. Yaitu keadaannya itu akan tetap pada harokat fathah. Itu. Sehingga ya, kita benar-benar harus memahami tentang al-mabni dan al-mu'rab. Mabni berarti keadaan terakhirnya tidak berubah. Ya. Kalau mu'rab berarti keadaan terakhirnya berubah-ubah. Gitu. Nah, dengan yang tadi bagaimana? Yang sebelumnya munsharif ghair munsharif. Nah, munsharif itu yang menerima tanwin, ghair munsharif tidak menerima tanwin. Berarti dalam hal ini dia itu menerima, kalau dia menerima tanwin, ya, kalau dia menerima tanwin berarti kan berubah-ubah dong. Ya enggak? Kalau dia menerima tanwin berubah-ubah dong. Artinya berubah-ubah itu harokatnya kadang bisa dhammah, kadang bisa fathah, kadang bisa kasroh. Ya, dalam keadaan tertentu ya. Contoh Ibrahim. Ibrahim menerima tanwin atau tidak? Tidak. Tapi dia mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa? Bisa fathah. Betul. Ibrahimu bisa dhammah, bisa fathah. Bisa kasroh enggak? Bisa, tapi dalam keadaan tertentu. Ya, artinya harokat terakhirnya bisa berubah-ubah sehingga dia masuknya kepada yang mu'rab. Gitu. Contoh lagi. Apa namanya? Kalau apa ya contohnya? Tahta, coba tahta. Kenapa, Ustaz? Itu mabni atau munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Tahta munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Coba munsharif ya, tahta. Ghair munsharif. Pernah dengar ada tahtu ya? Atau tahti, ada ya? Belum pernah, Ustaz. Mabni. Enggak pernah. Nah, itu nanti kita harus banyak mengkaji ya, banyak melihat buku-buku, entah itu kamus atau apa, agar mengetahui. Saya juga nanti harus memastikan ini mabni atau mu'rab. Yang penting tadi kita tahu teorinya. Ya, mabni, mu'rab pembahasannya adalah tentang keadaan terakhirnya. Kalau berubah berarti mu'rab, kalau tidak berubah berarti mabni. Kalau munsharif ghair munsharif itu adalah penjelasan apakah dia menerima tanwin atau tidak. Ya, apakah dia menerima tanwin atau tidak. Sehingga apa? Sehingga yang munsharif ya, yang munsharif maksudnya yang ghair munsharif dia bisa saja mu'rab. Ya. Yang ghair munsharif itu bisa mu'rab. Seperti yang tadi Ibrahimu ya tetap dia itu mu'rab. Atau al-fata ya kan ya? Iya, Ustaz. Al-fata itu kan ghair munsharif ya. Betul enggak? Al-Fatah. Munsharif. Al-fata munsharif ghair munsharif. Karena Al-fata munsharif ghair munsharif. Munsharif. karena soalnya Munsharif Fatah. ya. Ya. Sebentar. Oh, jadi ini lagi ya. Munsharif.
Atau ghairu munsharif al-fata. Munsharif. Al-fatah. Kan asalnya fatan, Ustaz. Iya. Fatah. Oh iya. Kalau kemarin itu apa ya yang ini? Coba yang ghairu munsharif karena ada alif ta'nis di belakangnya. Al-fatah ghair munsharif. Tadi kata Ustaz munsharif. Tadi Ustaz bilang Ini munsharif. kita. Ustaz tadi tahtu itu ghair munsharif. Tahtu. Sebentar. Ini kalau lagi Oke, tadi. kalau lagi dibahas ini kok malah jadi bingung ya. Iya, Ustaz. Riyad gini. Coba. Ini kalau al-mamnu minas sarfi Tapi kok ini sih ini nih. pembagiannya Ghair munsharif. Iya, tapi tadi Ustaz. di mana? Munsharif. Kalau yang tadi kan aku ngomong aja. Ya kan ada alif apanya tuh? Al-fatah itu masuknya munsharif atau ghair munsharif, Ustaz? Nah, nanti kita bisa lihat ada alif ta'nis di sana ya. Iya, Ustaz. Bentar, kalau alif ta'nis itu dia masuknya munsharif atau ghair munsharif. Kemarin itu pembahasannya mana ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Nu'ma fata. Oh iya ya. Al-asma al-muannasah. Al-ismul makhtum bi alif ta'nis al-maqsurah. Berarti tadi itu ya. Al-fata ya. Al-fata harusnya di sini ghair munsharif. Ya, betul. Ya, ghair munsharif, tapi kenapa ketika di i'rab malah dikatakan Munsharif. ya kan ya? Dia berarti di sini ghair munsharif masuknya. Berarti al-fatah ghair munsharif ya, Ustaz? Iya, ini dijelasin al-fata dia tidak menerima tanwin karena mungkin gini sebenarnya kalau aslinya dia itu bisa, tapi karena memang orang Arab juga susah ngucapinnya sehingga ya terbatas kepada al-fata saja, al-fata, al-fata, al-fata. Tapi kalau masalah mabni atau mu'rab, dia termasuknya adalah yang mu'rab, bukan yang mabni ya. Itu. Jadi kalau masalah mabni atau mu'rab, dia masuknya ke yang mu'rab. Tapi kalau masalah dia itu munsharif atau ghairu munsharif, ya munsharif atau ghairu munsharif, dia masuknya ke ghair munsharif. Kenapa? Karena tidak bertanwin. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa menerima. Tadi kan fata kan nggak ada fatayun gitu. Ya, Seperti nu'ma. Nah, berarti langsung diralat ya. ya, Ustaz. Untuk al-fata dia masuknya ghairu munsharif. Ya kenapa? Karena dia masuk kategori yang al-ism al-mahtum bi alif ta'nis al-maqsurah. Jadi isim yang diakhiri dengan alif ta'nis yang maqsurah. Yang tadi ya. Yang kalau bahasa kita mah alif layinah gitu ya. Al-fata. Ya, fata. Nah, itu maksudnya ghairu munsharif. Artinya dia tidak menerima tanwin. Tapi kalau masalah mabni mu'rab, al-fata ini masuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab ya. Dia masuk dalam kategori mu'rab. Kalau dia ditulis Betul. dalam bentuk fatan, Ustaz, dia disebutnya apa? Ghair munsharif. Gimana? Kalau dalam bentuk fatan, Ustaz. Dia ghair. Kalau fatan. Iya, Munsharif ya, Ustaz? Nah, berarti kalau fatan otomatis dia menggunakan tanwin. susunan baru ya. Iya, Ustaz. Jadi polanya pola baru. Kalau ya fatan itu kan berarti dia tidak menggunakan alif lainah lagi ya. Betul nggak? Atau gini aja deh.
Nanti Ustadz coba jadikan PR deh. Ini takut salah juga ya. Iya. Soalnya membingungkan juga membandingkan antara yang munsharif bermunsharif kemudian diaplikasikan ke mabni dan mu'rab. Ya, al-fata kadang dia itu bisa disebut fatan, ya fatan. Itu. Nah, kalau fatan seperti ini apakah nanti dia akan munsharif atau ghair munsharif, nanti insya Allah dicari lagi ya, dicari lagi referensinya insya Allah. Adik-adik atau teman-teman manggilnya ya. Insya Allah gini aja. Jadi untuk membuat pembahasan bahasa Arab ini lebih sistematis ya. Jadi insya Allah kita tidak akan tematik lagi. Ya, kita tidak akan tematik, kita akan coba membahas kitab aja. Jadi Senin bahas nahwu, Senin depannya lagi bahas sorof. Nanti kita akan coba mengkaji kitab aja. Tadi sudah berbincang-bincang ya di WA, menawarkan kira-kira kitab apa untuk nahwunya. Tadi katanya jurumiyah aja, ya jurumiyah. Oke ya, biar yang awal dulu, mudah-mudahan nanti jurumiyah hatam. Nanti untuk yang sorofnya dikabarkan menyusul ya, untuk sorofnya kitab apa. Yang penting insya Allah biar lebih biar lebih tersusun juga pembahasannya. Kan kalau kayak gini tematik jadi bingung ya. Iya Ustadz. Lagi ngebahas apa, Nyambungnya. nanti nyambung kemana. Tapi kalau di buku itu kan rapi, pembahasannya sekarang tentang apa, tentang ini nanti tersusun. Tapi nggak apa-apa, nanti meskipun katakan pembahasannya sudah tersusun di satu kitab, kalau memang ada pertanyaan boleh tanyakan aja ya. Berarti sesi pertanyaan bebas. Baik, insyaallah naktafi huna wa nastamir fi yaumil Isnin al-qadim wa narju lakunna dawam as-sihah wal afiyah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiyat ya. Insyaallah. Qabla an nakhtatim, hal hunaka soal? Ada pertanyaan sebelum tutup? Maaf ya Ustaz. Maaf ya. Insyaallah PR-nya ya, PR-nya masa al-fata nih, kejelasan seperti apa nanti kita cari lagi. Al-fata ya. Baik, idzan nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'ai kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashkurukunna ala husni ihtimamikunna wa jazakunna khairan katsiran wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Amin amin wa iyyakunna. Idzan ana asta'dinu lil khuruj. Na'am Ustaz.